Oke, pagi semua. Halo. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, ada pertanyaan nggak? Udah dilihat ininya? Halo, udah dilihat belum materi kuliahnya? Sudah, Pak. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Udah dilihat belum materi kuliahnya? Nah, rencana saya gini ya. Jadi, saya itu ada 2 kelas. Jadi, kalau nanti direkam materi, misalnya nih hari Senin saya rekam, saya kirim, nanti kalian kan hari Kamis ya. Hari Kamis itu kita latihan soal gitu. Sebaliknya kelas yang Senin, nanti saya kasih latihan hasil rekamannya. Jadi seminggu bisa ada 2 rekaman ya, satu materi, yang satu lagi itu responsi gitu. Jadi supaya lebih efisien ya, daripada saya ngulang materi yang sama. Mending rekamannya saya kasih, kemudian nanti kita latihan soal gitu. Nah, termasuk kalau yang pertemuan yang via Zoom ini kan, kalau ada pertanyaan, daripada saya ngulang lagi dengan materi yang sama, saya pikir lebih baik begitu ya. Jadi ada materi yang hasil rekaman dari kelas sebelumnya, lalu di sini kita akan, kalau di tatap muka, istilahnya yang sinkron itu, kita latihan soal. Oke, di kolom chat itu saya kirim buku untuk latihan soal ya. Jadi di sini latihan soal. Sudah ada soal dan jawab gitu ya, supaya nanti elektromagnetik ini kalau nggak ada latihan soal nanti Anda kesulitan ya. Ya. Nah, ini ada teorinya sedikit. Ini sambil saya review dan responsi kuliah minggu lalu ya. Nah, notasi vektor itu ada yang pakai huruf tebal. Nah, ini kan huruf tebal ya. Jadi ini huruf tebal. Ada yang pakai tanda panah di atasnya. Yang kita pakai tanda panah supaya kalau di buku tebal tipis kan nggak, atau kalau di tulisan tangan kan nggak kelihatan. Begitu metodenya nanti. Ini sambil responsi ya. Jadi sebuah vektor A itu ada komponen AX, ada komponen AY, ada komponen AZ. Nah, besar A yaitu menyatakan, kalau secara fisik ini menyatakan panjang vektor. Ya, kalau ada komponen AX, ada komponen AY, komponen AZ, maka panjang vektor A ini adalah panjang diagonal ruang. Kalau sistem koordinat kartesian berarti AE kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat.
Nah, penjumlahan vektor kalau dalam sistem koordinat, ya misalnya A itu adalah AX, AY, AZ, B adalah BX, BY, BZ, maka A plus minus B adalah AX plus minus BX ya, dalam arah AX. Ya. Jadi ini penjumlahan yang AX ditambah AX, BX tambah BX, AY tambah BY, AZ tambah BZ. Nah, kemudian berlaku hukum asosiatif, distributif, komutatif. Nah, kemudian dot product ya, ini nanti sambil kita review ya. Saya ulang dari vektor, tapi ini latihan-latihan soal ya. Jadi hari ini saya isi dengan responsi kalau nggak ada pertanyaan materi. Ya, A dot B ya, vektor A dot vektor B itu menyatakan besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B cos sudut theta. Nah, theta ini sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, nanti kalau A itu tadi AX, AY, AZ, kalau didotkan merupakan perkalian dari masing-masing komponennya. Ya, jadi AX kali BX, AY kali BY, AZ kali BZ. Dan ini adalah hasilnya adalah skalar ya, bukan vektor. Hasilnya skalar bukan vektor. Ya, kalau ini berarti contoh ya, ini A dot B plus C, berarti B plus C dijumlah dulu baru didotkan dengan A. Nah, akan berlaku sama dengan A dot B, ya A didotkan dengan B, ya ditambah dengan A didotkan dengan C. Oke, nah berikutnya sifat cross product. Nah, kalau dot product tadi sifatnya skalar, kalau cross product ini sifatnya vektor ya. A cross B itu besarnya sama dengan besar A kali besar B sin theta. Arahnya itu sekrup arah vektor A diputar ke arah vektor B. Ya, jadi vektor A diputar ke arah vektor B. Ini AN-nya ini adalah vektor satuan, arahnya ya arahnya adalah vektor A diputar ke arah vektor B. Oke, jadi nah untuk A cross B selain kita bisa kerjakan begini, ya besar A kalikan besar B sin theta, theta adalah sudut antara A dan B, bisa juga dengan mencari determinan matriks. Ya, Anda sudah mengenal ya determinan matriks. Ya, jadi ini vektor AX, AY, AZ. Ini adalah komponen tadi ya, komponen vektor AX, AY dan AZ ini ditaruh di sini. Kemudian vektor komponen vektor B-nya BX, BY, BZ ditaruh di sini. Sehingga tinggal Anda mencari determinan ya. Berarti arah ke sini dikurangi arah ke sini. Ya, atau hasilnya sama dengan ini. Ya, contoh. Ya, contoh misalnya vektor A 2AX tambah 4AY minus 3AZ. Vektor B AX minus AY. Ya. Cari A dot B. Ya, A dot B berarti komponen A berarti 2 dikalikan 1 ya, ditambah 1 ditambah minus 3 kalikan 0. Ini komponen yang Z-nya kan sama dengan 0. Nah, ini hasilnya adalah skalar. Ya, hasilnya adalah skalar. Nah, kalau cross, ya perkalian cross, ya ini AX, tadi dibuat AX, AY, AZ, kemudian yang A cross B berarti komponen A diletakkan di baris kedua, ya 2, 4, ya, kemudian minus 3. Kemudian komponen B diletakkan yang baris ketiga, ini 1, minus 1, ya, BZ-nya sama dengan 0.
Nah, baru dicari determinan matriks ini. Ya, Anda tentunya sudah pernah menghitung ya determinan matriks ya. Ini ditambah ini, ditambah dengan yang ini, dikurangi yang miringnya ke kiri. Nah, ini contoh untuk analisa vektor ya. Nah, kemudian yang koordinat sistem kemarin kuliah minggu kemarin ya. Ya, vektor ada dalam koordinat kartesian, koordinat kartesian, koordinat silinder dan koordinat bola. Sebuah titik di koordinat kartesian ini adalah variabelnya x, y, z. Dalam silinder atau tabung r, pi dan z atau rho ya, bisa r, bisa rho, ada buku yang r, ada buku yang menyatakan rho. Kemudian komponen sistem koordinat bola r, theta dan pi. Ya, ini sudah kita jelaskan minggu lalu. Nah, jadi ini sebuah titik itu perpotongan 3 bidang. Ya, ini bidang X konstan. Ya, bidang di X, misalnya X sama dengan 0, X sama dengan 2 gitu ya. Ini bidang X, ini bidang Y konstan. Yang ke atasnya adalah bidang Z konstan. Oke. Kemudian ini bidang R atau rho konstan. Ya, kemudian bidang yang ini ya, yang selubung itu adalah R atau rho konstan. Yang ini adalah bidang pi, ya, membentuk sudut pi dari sumbu X. Kemudian bidang atas sama dengan di sini Z konstan. Nah, ini bidang R konstan, bidang bola dari jari konstan. Kemudian bidang pi konstan sama dengan pi konstan yang ada di koordinat kartesian. Nah, yang berbeda di sini ada bidang kerucut. Ini adalah bidang theta konstan. Theta sama dengan 0 di sumbu Z. Kalau theta-nya 90, ya berarti nanti dia sama dengan bidang datar XY. Oke. Nah, ini kemarin juga sudah ya elemen pertambahan panjang. Kalau di dalam kartesian itu dx, dy, dz. Ya, kalau di silinder itu ada RDP, itu menyatakan panjang busur, garis busur ini, garis selubung. Karena ini sifatnya busur, maka kalau dia di sini sudutnya adalah DP, maka panjang busur ini adalah jari-jari dikalikan dengan sudut DP. Nah, begitu juga dengan sistem koordinat bola ya. Kalau dalam koordinat bola ya, yang ke sini adalah RD theta ya, karena sudut yang beda sudutnya adalah d theta, maka panjang busur ini adalah RD theta. Sedangkan panjang garis ini yang melengkung, yang ini, yang arah mendatarnya itu adalah R sin theta dp. Ya, dp itu adalah selisih sudut atau beda sudut atau elemen diferensial sudut. Oke, ini minggu lalu. Nah, sekarang tinggal latihan soal ya. Oke, jadi latihan soal ini sudah ada solusinya. Jadi Anda tinggal lebih cepat. Ya, misalnya koordinat M, koordinatnya X1, Y1, Z1. Koordinat N, koordinatnya adalah X2, Y2, Z2. Nah, tunjukkan vektor ya dari M ke N. Dari M ke N berarti awalnya dari M, ujungnya ke N. Berarti koordinat yang di ujung dikurangi koordinat yang pangkal.
Ya, jadi di sini adalah X2 minus X1 AX, ya, Y2 minus Y1 AY, Z2 kurangi Z1 AZ. Ya, jadi ini, nah kalau ini kita katakan sebagai vektor posisi A, ya vektor A ya X1 AX tambah Y1 AY tambah Z1 AZ. Kalau ini vektor B, maka ini adalah X2 AX ditambah Y2 AY tambah AZ. Nah, A ke B itu artinya B dikurangi A. Ya, jadi kalau ini adalah vektor dari pangkalnya di M, ujungnya ke N, ya berarti ini adalah koordinat N dalam sumbu X, ya, dikurangi koordinat M dalam sumbu X. Ya, jadi masing-masing, ya ini kalau di sini X2, Y2, Z2, X1, Y1, Z1, maka di sini adalah X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Oke, ini hasilnya sama. Ya. Kemudian, ini contoh misalnya vektor A, ini dalam huruf tebal, ya, berasal dari 2, minus 4, 1 ke 0, minus 2, 0. Nah, jadi vektor A kita bisa nyatakan kalau ini dari dua titik awalnya 2, minus 4, 1, 0, minus 2, 0, maka ini dikurangi ini. Ya, yang komponen AX adalah 0 dikurangi 2, ya ini. Komponen Y yang ini dikurangi minus 4. Komponen Z 0 dikurangi 1. Ini komponen Z. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, nah kemudian besar A itu ya akar dari minus 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah minus 1 kuadrat. Ya. Oke, jadi nah vektor satuan itu vektor ini dibagi dengan besarnya. Ya, ini dibagi dengan besarnya. Besar vektor A adalah 3 karena ini masih kuadrat. Ya, ini adalah besar vektor. Berarti kalau A kuadrat sama dengan 9, ya besar A sama dengan 3. Berarti ini dibagi dengan 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ya, ini saya hanya menunjukkan cara belajar ya. Nah, di sini kita bisa lebih cepat kalau ada soal jawab ya. Jadi biasanya kan Anda mengerti kuliah kalau mau ujian ya. Jadi kalau ada soal, ada jawab, Anda lebih ngerti. Ya makanya jadi setelah saya kasih materi kuliah nanti di tatap muka kita bisa langsung ya responsi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada sih, Pak. Ya. Oke. Nah, untuk soal ya mencari jarak dalam sistem koordinat yang lain, ya contohnya ini adalah sebuah titik dalam koordinat silinder 5, 3pi per 2, 0. Ya, kemudian titik yang kedua 5, pi per 2, 10. Ya, dalam koordinat silinder ini berarti R-nya 5, ya, pi-nya adalah 3pi per 2, Z-nya 0. Berarti R-nya 5, ya, ini berarti selubungnya 5. Ya, pi per 2 ya berarti di sini kalau ini pi per 2 di sini pi ya berarti di titik sumbu Y negatif ini adalah minus
3pi per 2, Z-nya 0, berarti ke atasnya 0. Berarti titik yang ini adalah yang di sini. Nah, kemudian titik yang kedua 5pi per 2, 10. Ya, jari-jarinya sama-sama 5. Pi-nya adalah pi per 2, ini dari sumbu X membentuk sudut 90, berarti berada di sumbu Y. Ya, kemudian Z-nya 10, ke atas 10. Nah, cara yang pertama ya Anda bisa gambar ya. Cara gambar, berapakah panjang dari titik ini ke titik di sini. Berarti di sini ke sini adalah 5, ke sana adalah 5, berarti yang alasnya 10, atasnya 10. Ya, berarti panjang di sini, ya karena ini tegak lurus, ya berarti 10 akar 2 ya, atau akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ya, akar 200 itu 10 akar 2, ini berarti di sini. Ya, mencari panjangnya, kira-kira begitu caranya. Oke, yang ini, soal ini ada pertanyaan. Yang keempat, ya, vektor A 4AX minus 2AY minus AZ. Vektor B AX ya, tambah 4AY minus 4AZ. Nah, buktikan bahwa A tegak lurus B. Nah, untuk mencari apakah A ini tegak lurus B, ya berarti paling mudah adalah kita perkalian dot. Perkalian dot tadi besar A besar B, ya, cos theta kalau 90, cos 90 berarti 0. Jadi kalau A dot B sama dengan 0, itu artinya A tegak lurus B. Nah, A dot B, ya berarti 4 dikalikan 1, ditambah minus 2 dikalikan 4, ditambah minus 1 kalikan minus 4. Nah, karena ini totalnya sama dengan 0, berarti A dot B sama dengan 0, ya, itu membuktikan ya cos-nya ya berarti 90. Ya, atau saling tegak lurus. Ya, jadi untuk membuktikan bahwa dia saling tegak lurus, ya berarti ya di sini A dot B sama dengan 0. Oke, kemudian saya punya vektor A 2AX plus 4AY. Vektor B 6AY minus 4AZ. Ya, cari sudut ya dengan mempergunakan cross product, yang B dengan mempergunakan dot product. Ya, jadi karena tadi A cross B itu ada AB sin theta, ya maka kita bisa mencari sudut dari perkalian cross, juga bisa mencari sudut dari perkalian titik. Kalau perkalian cross, ya tadi ya mencari determinan matriks ya. Ini A cross B berarti di baris kedua komponen A ya 2 4 0 ya, ini 2 4 0. Yang B baris ketiga 0 6 minus 4 ya, karena komponen dalam sumbu X-nya 0. Ya, cari determinan matriksnya ya, ini ya, tambah ini, tambah di sini, kurangi yang miring sebaliknya. Nah, A cross B hasilnya ini. Nah, kalau kita cari besar A, ya berarti akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Besar B, akar 6 kuadrat ya, tambah minus 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. Nah, kalau kita lihat ini besar vektor A cross B, ya ini besar vektor A cross B berarti minus 16 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 12 kuadrat. Nah, sehingga
Ya, besar A cross B ya sama dengan besar A besar B sin theta. Ya, artinya apa? Sin theta sama dengan yang ini dibagi yang ini. Ya, berarti 21,54 ya dikurangi besar dibagi dengan besar A dikali besar B. Ya, nanti dari sini tetanya ketemu. Nah, kalau cari dot, ya cari A dot B. Ya, A dot B berarti tadi ya A berarti ini kali 2 kali 0 karena komponen ini 0. Ya. Kemudian komponen B 4 kali 6. Sorry, komponen Y ya 4 kali 6 ditambah dengan komponen Z 0 kali minus 4. Ya, ini hasilnya adalah 24. Nah, sehingga cos theta ya dari perkalian dot ya A dot B adalah AB cos theta, maka cos theta-nya kita bisa cari A dot B dibagi dengan besar A besar B. Ya, hasilnya akan sama. Ya, pakai perkalian cross atau pakai perkalian dot ya. Ya, ini contoh-contoh soalnya begitu ya. Jadi Anda bisa latihan soal. Nah, untuk kuliah yang hari ini itu dari hukum Coulomb ya, dari hukum Coulomb. Ya, ini contohnya misalnya muatan Q1 20 mikrokulom, muatan Q2 minus 300 mikrokulom. Q1 di 012, Q2 di 200. Nah, ini contohnya juga sudah saya kasih di materi kuliah. Bagaimana menghitung gaya Coulomb. Ya. Nah, kalau di situ ada lebih dari 2 muatan, ya, maka gaya yang ada pada muatan 1 itu penjumlahan ya akibat misalnya ada muatan kedua, berarti di sini ini adalah gaya akibat muatan 2. Kalau ada muatan 3 berarti ditambah dengan gaya akibat muatan 3. Ya, sampai N. Ya, jadi kalau di situ ada 3 muatan, ya, maka gaya yang bekerja pada muatan 1 adalah gaya akibat reaksi muatan 1 dengan muatan 2 ditambah dengan gaya akibat reaksi muatan 1 dengan muatan 3 dan seterusnya. Oke, kemudian dari materi kuliah juga sudah masuk medan listrik. Ya, apa itu medan listrik? Medan listrik adalah gaya persatuan muatan, muatan uji. Ya, sehingga di sini yang ada ya adalah akibat sumber muatan, ya, kemudian R itu adalah jarak dari sumber muatan. Oke, jadi secara kalau ini adalah sistem koordinat ini Kartesian ya, ini dalam sistem koordinat Kartesian. Ya, kalau dalam koordinat Kartesian, misalnya muatannya Q1, X1, Y1, Z1. Kita mencari berapa medan listrik yang ada di titik P dengan koordinat X2, Y2, dan Z2. Ya, kan jarak antara muatan ke titik P ini, ya ini sebagai ya dalam koordinat Kartesian berarti X2 minus X1 AX, Y2 minus Y1 AY, Z2 minus Y1 AZ. Nah, ini contoh soalnya seperti itu.
Oke, saya harap nanti ini dari buku ini sudah ada contoh-contoh soalnya ya. Oke, nanti bisa latihan sendiri. Contoh yang ada di buku apa yang ini Anda tinggal lihat contoh-contohnya. Oke, jadi Anda pelajari dulu, nanti saya harap minggu depan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau kita membahas soal kan mungkin baru ketahuan kita tidak tahunya di mana. Oke, saya harap ini bukunya Anda pelajari dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tahu dari materi kuliah yang saya sampaikan, ada pertanyaan nggak? Belum ada sih, Pak. Ya, jadi nanti mulai minggu depan nanti ada materi yang saya kirimkan, lalu di Zoom kita latihan soal ya supaya lebih efisien ya daripada saya ngulangi materi dari awal lagi mungkin. Jadi nanti nggak sempat latihan. Oke, baik Pak. Nggak ada. Nah, sampai di sini saya harap Anda aktif di LMS dan juga buku yang saya kirim ini bisa jadi buku latihan. Minggu depan kita metodenya seperti ini ya. Nanti saya kirim materi, lalu kita latihan soal. Baik, Pak. Baik, kalau nggak ada, sampai di sini kuliah kita. Jangan lupa aktif juga di LMS ya. Oke, sampai ketemu minggu depan.